Halo teman-teman, hari ini kami akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan portepel naskah. Saya Felisa dan saya ditemani rekan saya Prasetya. Halo. Biar singkat manggilnya Pras aja kali ya. Iya, boleh. Nah, Pras, bisa tolong jelasin nggak apa sih portepel naskah itu? Iya. Portepel naskah atau yang biasa kita sebut sebagai kotak penyimpanan naskah itu adalah kotak pelindung yang digunakan untuk mengurangi dan meminimalisir kerusakan pada koleksi naskah. Oke, kalau gitu langsung saja kita lihat apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat portepel naskah ini. Untuk bahan yang dibutuhkan, di sini kita menggunakan kertas kongkeror yang berwarna kuning. Lalu ada board. Di sini kita menggunakan ukuran board 2 mm dan 1,5 mm seperti ini. Lalu kita juga menggunakan kertas linen berwarna biru. Nah, untuk kertas linen ini warnanya menyesuaikan dengan kebutuhan aja. Lalu ada lem putih yang sudah kita campurkan dengan air. Fungsinya dicampurkan dengan air itu untuk mengurangi kepekatan dari lem ini. Lalu kita juga menggunakan lem serbaguna. Untuk alat bantunya di sini kita gunakan kain majung seperti ini, seperti kain biasa. Lalu ada cutter, ada tali, tulang pelipat yang bentuknya seperti ini. Lalu ada pusut dan ada alat bantu mengukur, menggaris dan alat ukur akrilik. Lalu ada juga gunting. Seperti itu. Oke, tanpa banyak membuang waktu, yuk kita langsung tunjukkan aja kepada teman-teman bagaimana cara membuat portepel naskah ini. Ya, boleh. Baik, di sini kita sudah menyiapkan kertas linen, lalu kita bentangkan saja seperti ini. Lalu proses selanjutnya adalah kita mengelem bagian boardnya. Nah, untuk mengelemnya sendiri usahakan agar merata, jangan sampai ada bagian yang tidak terkena lem. Nah, kalau lemnya itu tipis-tipis aja atau boleh agak tebal ya biar lebih lengket gitu di kertas linennya? Untuk lemnya sih nggak apa-apa, Mbak. Kalau tipis juga nggak apa-apa. Yang penting merata. Oke. Soalnya jangan sampai nanti ada udara yang terjebak di dalam lem ini. Lalu kita tempelkan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lem lagi bagian yang ini. Pras, ini kan boardnya udah seukuran ini nih. Apa sebelumnya harus diukur dulu dari naskah kunonya? Iya, sebelum kita potong dengan ukuran ini, kita gunakan ukuran naskahnya dulu. Jadi dari dimensi naskahnya kita ukur, dari tinggi naskah, lebar, dan dimensinya kita ukur, lalu baru kita potong. Oh gitu, jadi tiap naskah itu akan punya kotak yang beda-beda ukurannya ya? Betul. Nah, ini boardnya udah tertempel dan tersusun seperti ini nih teman-teman. Terus Pras, sekarang apa langkah selanjutnya? Nah, sekarang kita potong bagian sisi-sisinya dengan menggunakan cutter. Di sini kita menggunakan bantuan dari penggaris akrilik ini ya, agar memudahkan untuk memotong. Semua sisinya kita potong seperti ini. Lalu bagian ujung dari setiap sisi kita potong dengan bentuk seperti ini. Setelah selesai bagian sisi tadi yang sudah kita potong, kita lem.
lemnya juga secara merata. Sisi satunya. Oke, setelah dua sisi kita lem, kita rekatkan ke dalam seperti ini. Oke. Nah, agar lebih merekat, kita gunakan bantuan tulang pelipat. Jadi kita ratakan seperti ini. Setelah satu sisi ini selesai, lalu kita lem juga bagian kedua sisi ini. Nanti kita akan juga rekatkan sama seperti ini. Kita rekatkan ke bagian dalam. Nah, setelah kita lem, bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, itu kok masih ada sisa boardnya? Nah, itu kita gunakan untuk membuat sisi luarnya. Jadi ada tambahan dua sisi lagi di bagian sini, nanti kita tempelkan. Nah, untuk prosesnya sama seperti kita menempelkan board yang tadi. Jadi kita lem dulu, kita tempelkan ke kertas linen, lalu kita eratkan di bagian sini. Seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan bantuan dari penggaris akrilik ini untuk membuat spasi di antara board. Nah iya, ini kenapa ya harus ada spasi di antara board? Kenapa nggak langsung satu board aja seukuran ini? Ini fungsinya ada spasi itu untuk nanti ketika dilipat, nah dia jadi lebih fleksibel, Mbak. Oke. Ini kita tempelkan, diusahakan rata ya antara pinggir sini dan pinggir ini. Fungsinya agar nanti kalau kita rekatkan itu dia nggak keluar-keluar. Oke, setelah menempel di kertas linen, lalu kita potong lagi menggunakan cutter. Jadi ditempel seperti ini ya teman-teman. Kalau yang pertama langsung 1, 2, 3, 4, ada 5 board yang ditempel, tapi selanjutnya hanya 2 board saja. Nah, untuk bagian ujung atasnya yang seperti ini, kita juga bentuk potongan seperti tadi. Kalau yang tadi kan semua sisinya kita potong. Nah, kalau untuk yang ini hanya bagian ujung atasnya saja.
Setelah dipotong, lalu kita rekatkan bagian kanan dan kiri serta atas. Yang bawah kita diamkan dulu. Nah, sekarang udah jadi nih apa yang tadi dilem dan ditempel ke linen. Selanjutnya apa tahapnya? Ya, setelah kita tempelkan bentuknya jadi seperti ini. Lalu kita tempelkan di bagian sisi kanan dan sisi kiri. Di sini kita gunakan lem serbaguna, contohnya seperti ini. Kita tempelkan di bagian sininya ya teman-teman. Kita ratakan. Oke. Nah, kalau sudah rata lemnya, lalu kita tempelkan di sisi seperti ini. Kita gunakan juga tulang pelipat untuk meratakan lem, atau teman-teman kalau di rumah ada alat lain untuk meratakan juga boleh digunakan. Yang penting rata dan kuat ya. Betul. Jangan lupa lemnya jangan sampai keluar. Kalau ada lem yang keluar, kita lap. Oke. Satu sisi sudah, lalu kita lem lagi satu sisi lainnya. Prosesnya sama seperti tadi, kita lemkan di bagian sini. Setelah itu kita ratakan. Mbak Feli boleh kalau ingin meratakan, silakan. Mau. Sudah cukup segini? Sudah cukup. Kita cek lagi apakah ada lem yang keluar. Nah, ini udah bagus. Oke, setelah sudah kita lem, lalu selanjutnya kita lubangi bagian yang akan kita tempelkan tali. Nah, tali ini berfungsi untuk mengikat kotak pelindung ini sehingga tidak mudah terlepas atau terbuka. Oke. Dalam mengikat talinya itu usahakan agar posisinya itu sama. Di sini kita akan mengikatkan di bagian sini dan bagian ini. Saya biasanya menggunakan bantuan penggaris seperti ini. Pertama kita ukur dulu. Seperti ini. Lalu di sini juga. Nah, setelah ketemu titik temu antar garisnya, kita bisa langsung melubangi bagian board ini. Kita gunakan pusut. Nah, ini untuk menggunakannya hati-hati ya, karena ini tuh tajam. Oke, sudah. Ada 4 titik. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini kalau sudah dilubangi. Ada 4 lubang. Oke, bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita akan memasang tali.
talinya itu pertama kita balik, lalu kita gunakan bantuan pusut. Jadi seperti ini, masukkan aja. Untuk panjang talinya di sini kita tidak ukur, tapi kita menggunakan kira-kira nanti ini tuh bisa diikat. Diikat dengan tali yang di sini. Betul. Oh. Jadi nggak ada ukuran pasti ya harus berapa senti? Iya, kita tidak ada ukuran pasti. Kita kalau untuk memotong tali kita biasanya mengira-ngira saja. Yang penting nanti boardnya ini mudah untuk diikat. Nah, satu sisi sudah selesai nih teman-teman. Bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi di bagian dalamnya itu dia mengikat. Nanti di sebelah sininya yang akan kita gunakan untuk mengikat dari bagian ini. Oke. Satu selesai, tinggal satunya lagi kita pasang tali. Nah, jadi ini ya teman-teman hasil akhir dari pembuatan portepel naskah kuno. Ini bagian dalamnya dan ini bagian luarnya. Pras, gimana kalau kita masukin buku atau naskah ke portepel ini? Oh iya, bisa. Nah, di sini kita gunakan contoh naskahnya seperti ini ya. Oke. Jadi kita masukkan di sisi yang sebelah sini, lalu kita tutup. Oke. Setelah tertutup, lalu kita ikat talinya dengan ikatan biasa aja. Portepelnya sudah jadi, bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, teman-teman di rumah juga bisa menggunakan portepel atau pelindung naskah ini untuk menyimpan koleksi seperti naskah ataupun dokumen-dokumen lain yang penting. Oke, begitu teman-teman. Mudah kan? Bila ada pertanyaan, silahkan komen. Salam literasi. Bye-bye.